itu, Jalan Iskandar Muda, Pondok Indah, Jakarta Selatan mendadak ramai dengan banyaknya warga yang berkerumun di pinggir jalan. Mereka berkumpul bukan hendak menyaksikan pawai pertunjukan atau parade kesenian, melainkan menjadi saksi peristiwa kecelakaan lalu lintas antara mobil Outlander Sport dengan beberapa pengguna jalan lain. 4 nyawa melayang akibat kecelakaan maut tersebut. Tujuh bulan berlalu, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akhirnya memberikan vonis bebas bersyarat kepada sang pengemudi Outlander maut, Christopher Daniel Sarif. Fitriana Megawati tampak asyik mengawasi putranya bermain bola di depan kediaman mereka di wilayah Pamulang, Tangerang Selatan. Sesekali wanita 38 tahun tersebut ikut menendang-nendang bola guna menyenangkan sang buah hati. Namun siapa sangka, di balik senyumannya, Fitriana Megawati adalah istri dari Mahyudin Herman, salah seorang korban kecelakaan Pondok Indah yang harus meregang nyawa akibat tertabrak Christopher. Kepada tim sorotan kasus, Megawati mengungkapkan kekecewaannya atas vonis bebas bersyarat yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada Christopher, orang yang telah merenggut nyawa sang suami. Kalau saya emang dari awal udah selain ke pengadilan aja deh, saya sebenarnya emang nggak punya energi untuk memikirkan itu, Mbak. Kalau emang ternyata vonisnya seperti itu, ya sudahlah, mau diapain lagi. Namun meski kecewa, Megawati berusaha ikhlas. Baginya masa depan dua orang buah hatinya, Muhammad Faru Rozi Abimanyu dan Muhammad Alfian Nandana, lebih penting ketimbang terus bersedih atas duka kehilangan kepala keluarga serta hukuman ringan bagi si pengemudi ugal-ugalan. Ya ikhlas, Mbak. Saya berbuat apapun juga nggak akan bisa mengembalikan dia. Yang penting saya bisa lebih kuat jalanin, membesarkan anak-anak saya. Yang membesarkan saya adalah masa depan anak-anak saya. Saya merasa nggak mau ingat-ingat yang lalu. Mereka ya mengatakan berbelasungkawa, membantu saya juga gitu. Mereka mau bilang mau bantuin buat pendidikan anak dengan memberikan asuransi buat anak-anak saya. Selain Fitriana Megawati, tim sorotan kasus mencoba mendatangi rumah korban yang lain. Salah satunya kediaman keluarga mendiang Aibtu Batang Onang Lubis di Sawangan, Depok, Jawa Barat. Sayang, saat tim sorotan kasus tiba, pihak keluarga anggota Polsek Kebayoran Baru tersebut enggan memberikan keterangan apapun kepada kami. Kalau adik masih muda enggak saya juga ngomong soalnya kan gini deh. Iya, saya tahu. Menurut penuturan para tersangka, hingga saat ini kondisi Idawati Delimunte, istri almarhum Aibtu Batang Onang Lubis, masih syok dan berduka karena kehilangan suaminya. Duka Idawati makin bertambah lantaran 1 bulan lalu ia baru saja melahirkan buah hatinya. Kamu selama ini memang tertutup, Ibu, ya? Tadinya enggak. Sebelum Bapak, kalau ada Bapak masih ada, kamu terbuka. Tapi selama pas Bapak nggak ada tuh baru. Dia sedih menangis itu deh. Kalau keluar juga duduk di sini. Kalau aku bilang gini, Bu, duduk dulu sekali ngilangin ini, udah nangis deh dia. Karena kamu nggak ngerasain gitu dari dia, kata dia. Aku mah nggak butuh semuanya gitu. Kalau ada Bapak mah bisa nyari berdua gitu, apapun bisa gitu dia. Waktu itu keluarga dari Christopher pernah datang sini nggak, Bu? Pernah sih. Lagi komentar hari lagi yang 4 bulanan mahmum, terus pas dia balik
pukulan apa gini di sini gitu ya, pukulan apa gitu berantem. Kehilangan orang terkasih merupakan duka terdalam bagi mereka yang merasakan. Yang menjadi pertanyaannya, apa alasan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis begitu ringan bagi Christopher Daniel Syarif, pemuda yang menjelma menjadi malaikat maut bagi keempat orang yang menjadi kepala keluarga tersebut. Entah ilusi apa yang tengah dialami Christopher Daniel Syarif sehingga nekat merebut setir dari tangan Sandi, pengemudi yang sedari awal mengendalikan kemudi mobil Outlander Sport tersebut. Mimpi buruk bermula saat Christopher, pemuda 22 tahun itu, meminta Sandi untuk turun dari mobil dan berganti posisi, tepat saat mereka melewati underpass Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Ketika kemudi dikendalikan mahasiswa salah satu universitas di San Francisco, Amerika Serikat tersebut, mobil Outlander menabrak sebuah sepeda motor di Jalan Sultan Iskandar Shah, arteri Pondok Indah, Jakarta Selatan. Bukannya berhenti, Christopher justru semakin kencang memacu kendaraannya. Akibatnya, 4 nyawa pun melayang. Masing-masing korban bernama Mustafa, Mahyudin Herman, Wisnu Anggoro, dan seorang polisi anggota Polsek Kebayoran Baru, Aibtu Batang Onang Lubis. Setelah melewati proses hukum selama berbulan-bulan, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akhirnya menjatuhkan vonis ringan kepada Christopher. Namun sayang, jauh api dari arang. Keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan justru mengganjar perbuatan Christopher hanya dengan hukuman penjara 1 tahun 6 bulan dan denda 10 juta rupiah dengan masa percobaan selama 2 tahun. Gimana tanggapannya soal putusan dari Christopher? Aduh, enteng banget ya. 6 bulan ya. Christopher nggak di penjara ya. Masuk pulang ini. Aduh, enak banget Christopher. Atas keputusan tersebut, pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan buka suara. Jadi kalau kita melihat itu tetap sebagai penghukuman. Penghukuman dalam arti 1 tahun 6 bulan itu tidak perlu dijalani, terkecuali nanti dalam masa percobaan 2 tahun dia melakukan suatu tindak pidana, maka vonis 1,5 tahun ini harus dijalani. Begitu juga dengan tindak pidana yang baru yang dia lakukan, begitu. Jadi 2 tahun ini dia akan diawasi terus. Made mengelak jika dikatakan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Menurut Made, vonis dijatuhkan berdasarkan restoratif justice atau pendekatan yang menitik beratkan keadilan bagi terdakwa maupun keluarga korban. Undang-undang ada namanya pidana bersyarat ya. Pidana bersyarat, hakim dibolehkan menjatuhkan suatu pidana bersyarat sesuai dengan hal-hal yang ditemukan di persidangan. Jadi dalam persidangan ini Majelis Hakim menemukan suatu fakta bahwa telah terjadi perdamaian dan pemberian santunan antara pihak keluarga terdakwa dengan pihak korban. Tidak puas akan putusan tersebut, upaya hukum pun dilanjutkan. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mengajukan banding atas vonis Christopher. Kini, tuntutan itu turut menjadi sorotan di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.
terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta, dalam hal ini kejaksaan, yaitu akan mengajukan upaya hukum banding, yaitu ke Pengadilan Tinggi. Dan upaya hukum tersebut kita sudah ajukan ke melalui Pengadilan Negeri, yaitu tanggal 31 Agustus 2015, ya, itu sudah kita ajukan upaya hukum banding itu sesuai dengan tuntutan jaksa. Ya, seharusnya tuntutan tersebut membuat jera para pengendara supaya tidak melakukan hal-hal di luar daripada ketentuan undang-undang. Keputusan majelis hakim dalam menjatuhkan vonis kepada Christopher, sang pengendara ugal-ugalan, tetap harus dihormati, mengingat Indonesia merupakan negara hukum. Akan tetapi patut dicermati, jika kelalaian sekecil apapun di jalan raya tetaplah suatu perbuatan tidak terpuji, apalagi jika sampai merenggut kehidupan orang lain. Karena bagaimanapun kebebasan pribadi tetaplah terbatas jika sudah bersinggungan dengan hak orang lain. Kasus kecelakaan di jalan raya yang mengakibatkan tewasnya orang-orang tidak bersalah bukan kali ini saja terjadi. Sebut saja kecelakaan maut yang melibatkan anak-anak pejabat dan orang terkenal di negeri ini. Masih segar dalam ingatan, drama kecelakaan yang melibatkan Abdul Qadir Jailani alias Dul, putra musisi Ahmad Dhani. Anak bungsu Ahmad Dhani tersebut mengemudikan sedan yang menabrak pembatas jalan di kilometer 8 Tol Jagorawi arah Cibubur. Akibatnya, 6 orang meninggal dunia. Tak berhenti sampai di situ, kecelakaan berujung tewasnya orang-orang tidak bersalah juga menghampiri Rashid Amrullah Rajasa, putra bungsu pejabat Partai Amanat Nasional Hatta Rajasa. 2 orang tewas dalam peristiwa yang terjadi di Tol Jagorawi arah Bogor itu. Kasus kecelakaan yang melibatkan Abdul Qadir Jailani alias Dul dan Rashid Amrullah Rajasa memiliki kesamaan dengan kasus Christopher Daniel Sarif, pengemudi maut di Pondok Indah beberapa waktu lalu. Akhir kasus penuh drama mereka diganjar dengan hukuman ringan yang menimbulkan pertanyaan di benak masyarakat. Ujungnya, para korban hanya bisa pasrah dengan keputusan pengadilan. Menanggapi fenomena ini, pengamat hukum pidana Universitas Indonesia, Budri Sitompul mengatakan, meski ada pertanggungjawaban dari para pelaku, namun tidak berarti dapat mengurangi masa hukuman mereka. Dalam kacamata Kudri, para korban bisa melakukan kasasi, dan pengajuan kasasi tersebut merupakan hak korban yang dilindungi undang-undang. Ya, kalau di satu segi, kalau misalnya pelakunya mempunyai kekuatan ekonomi yang kuat, ya, dia kemudian ada akses politik, atau dia misalnya orang terkenal, jadi putusannya kok jadi ringan gitu. Sebaliknya, kalau misalnya putusan orang terhadap orang-orang yang bukan apa-apa gitu, kok berat. Nah, ini kok ada perbedaan gitu loh, ya. Kenapa bisa kayak begini? Karena kalau misalnya seperti kayak begini juga, nanti masyarakat tidak percaya lagi dengan hukum itu. Hukum ini bisa, ya, dikatakan bisa diatur kayak begini. Kudri menambahkan tidak ada batasan minimal yang termaktub dalam Undang-Undang Lalu Lintas. Meski demikian, putusan ringan para pengendara yang memiliki kekuatan ekonomi tersebut bisa membuat masyarakat tak lagi percaya hukum, lantaran hukum bisa diatur dan dibayar. Apa pantas kira-kira ya orang yang menghukum segini diberikan hukum percobaan gitu loh. Coba kita kaitkan lah ya dengan kasus-kasus yang lain misalnya gitu loh, ya kan? Ya mestinya ya jangan percobaan lah gitu loh, ya kan? Dan ini nggak ada unsur edukasinya gitu loh, ya. Dari si pelaku itu sendiri bilang gampang lah, ya kan? Hukum itu bisa kita beli kok. Sebenarnya hukum itu adil untuk kepada semua orang, tapi kan itu cuman teori, ya kan? Nah sekarang kita prakteknya bagaimana? Ya prakteknya begitu, ya kan? Sebenarnya hukum itu ternyata dia bukan seperti ratu keadilan yang ditutup matanya gitu loh, ya kan? Ternyata keadilan itu bergantung kepada ekonomi dan kekuasaan.
Musibah memang bisa datang kapan saja dan di mana saja, termasuk di jalan raya. Namun alangkah bijaksananya jika sebagai pengguna jalan, kita bisa bersikap hati-hati saat mengemudikan kendaraan di jalan.